Kemudian setelah ulat sutra, kita masuk ke lalat. Dan bantuan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan makanannya. Ia diciptakan memiliki sayap yang membuatnya cepat. Membuatnya gesit untuk menuju ke tempat yang ia dapat memperoleh makanannya dari tempat itu. Dan selain itu untuk melarikan diri dari sesuatu yang dapat membinasakannya dan membahayakannya. Jadi lalat ini memiliki sayap yang gesit, sayap yang cepat, punya gerakan yang cepat. Agar ketika dia ingin menuju tempat yang ada makanan di situ, dia ada makanannya ya, bukan makanan kita. Makanan lalat belum tentu makanan kita juga, tapi makanan kita sudah tentu makanan lalat. Contohnya makanan lalat yang bukan makanan kita adalah bangkai. Memang kita kan makan bangkai kan enggak, karena tidak diperbolehkan oleh Allah, karena itu dapat merusak tubuh kita. Tapi kalau lalat enggak, lalat makan bangkai malah sehat dia. Ada yang pengen jadi lalat enggak? Oke, lanjut. Padahal lalat ini dibully ya, di kartun apa sih itu namanya? Yang ada kumbang, ada lalat juga ya. Lalatnya suka kumbangnya yang gitu ya. Kemudian mengejek lalat, ya lalat di sampah gini. Kumbang itu kemudian balapan gitu, kayak balap liar ya. Gitu suaranya. Lanjut. Bahas kartun gimana sih? Nah, ya, lalat ini mampu melarikan diri dari sesuatu yang dapat membinasakannya atau sesuatu yang membahayakan hidupnya. Nah, selain itu lalat juga diciptakan memiliki 6 kaki. Kaki di mana ia bertumpu pada 4 kakinya yang ada 4 kakinya. Nah, hal itu karena ringannya sayap-sayapnya. Hewan ini dan yang sejenisnya diciptakan termasuk binatang yang sering berhubungan dengan manusia. Oke, sebelum lanjut ke hubungan manusia dengan lalat, kita kembali ke 6 kaki tadi dulu ya. Jadi lalat itu memiliki 6 kaki tapi yang dijadikan tumpuan itu hanya 4. Jadi 2 kakinya ini kemana? 2 kakinya ini untuk mengambil makanan, kalau nggak salah, untuk mengambil makanan. Jadi lalat ini makannya pakai tangan gitu, nggak seperti hewan-hewan yang lain. Lalat ini makannya pakai tangan, pakai kaki, dua kakinya yang di depan. Nah, 2 kakinya yang di depan ini biasanya kalau mau megang makanan ini kan pasti kayak cuci tangan gitu kan, kayak gesek-gesek kedua kaki yang depan itu tadi kan, yang tidak dijadikan tumpuan itu tadi. Nah, ini nggak tahu ya, mungkin lalat juga anadofatu minal iman mungkin ya. Lanjut. Tapi kalau anadofatu minal iman, kenapa dia ngerubung tai atau bangkai kan? Lanjut. Hewan ini dan yang sejenisnya diciptakan termasuk binatang yang sering berhubungan dengan manusia. Ya, jadi selalu hingga pada manusia agar Allah memberitahukan kepada manusia tentang kerendahan dunia, sehingga mereka memandang dunia sebagai sesuatu yang kecil dan menganggap berpisah dengan dunia sebagai sesuatu yang sederhana. Itu adalah satu segi hikmah dari hewan ini bagi mereka. Bagi mereka itu, bagi kita ya maksudnya. Hikmah dari hewan ini bagi kita. Jadi Allah ini menciptakan lalat sebagai salah satu binatang yang sering berhubungan dengan manusia, yang selalu hinggap pada manusia. Agar apa? Agar manusia ini, agar kita bisa tahu gitu. Karena ketika lalat hinggap pada tubuh kita itu, Allah sedang memberitahukan kepada kita tentang kerendahan dunia. Tentang kerendahan dunia, untuk mencegah kita hubbud dunya, mencintai dunia, dan kemudian mengingat
mengingat Allah. Nah, sehingga ketika kita memandang dunia sebagai hal yang kecil, hal yang sederhana, maka perpisahan dengan dunia itu suatu yang sederhana. Maksudnya ketika kita mengalami suatu kehilangan unsur duniawi, kita untuk bersikap sederhana, untuk bersikap biasa saja. Karena karena dunia ini begitu rendah gitu, dunia ini begitu remeh, begitu sederhana lah dunia ini itu. Melalui lalat itu tadi, Allah memberitahukan kepada kita tentang kerendahan dunia, betapa remehnya dunia ini gitu. Maka dari itu kita tidak boleh untuk terlalu mencintai dunia, terlalu menyukai hal-hal duniawi, kemudian tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut perhatikanlah hewan yang kecil ini, lalat ini. Jika Anda menyentuhnya, ia akan kembali seolah-olah ia benda mati yang tak dapat bergerak, dan tetap demikian selama beberapa saat. Kemudian secara mendadak ia bergerak dan berjalan. Tidaklah ia melakukan itu, melainkan seandainya ia menyerupai benda-benda mati, maka ia akan meninggalkannya sebagaimana batu-batu ditinggalkan. Jadi lanjut, perhatikanlah bagaimana ia diilhamkan cara untuk mendapatkan makanan tanpa memiliki akal dan pemikiran. Perhatikanlah bagaimana lalat ini diberi ilham oleh Allah berupa pengetahuan untuk mendapatkan makanan. Padahal Allah sendiri yang mengatakan bahwa menyatakan bahwa hewan itu tidak memiliki akal. Tapi hewan-hewan yang tadi saya sebutkan di atas itu bisa mendapatkan makanannya dengan caranya sendiri. Semut dengan tolong menolong, dengan gotong royong. Lebah juga dengan persatuan koloninya. Laba-laba dengan jaring yang diciptakan dari sari dari hewan lain. Nah, kemudian lalat yang memberikan hikmah. Kemudian ulat sutra itu daun-daun itu memakan daun. Mereka itu tidak memiliki akal, tidak dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memiliki cara untuk mendapatkan makanannya. Jadi mereka itu mendapatkan makanannya tanpa memiliki akal, dan tanpa pemikiran gitu. Jadi manusia tidak boleh kalah. Nah, ini hikmah yang besar dari hewan-hewan yang tadi saya sebutkan. Burung gagak ini tidak suka. Burung gagak ini diciptakan tidak disukai, dibenci. Maka ia diciptakan memiliki pembawaan selalu waspada untuk menjaga dirinya, hingga seolah-olah ia mengetahui orang yang tidak terlihat yang ingin menangkapnya. Burung gagak ini dikaruniai oleh Allah, diilhami oleh Allah berupa pengawasan yang selalu waspada. Burung gagak ini mengetahui orang yang tidak terlihat. Ya, misalkan orang ini mengendap-endap kemudian ingin menangkap burung gagak, karena burung gagak ini diciptakan tidak banyak yang disukai gitu, tidak banyak yang menyukai burung gagak. Kemudian burung gagak bawaannya itu selalu waspada, menjaga dirinya. Ya. Nah, kemudian ia juga diberi ilham berupa muslihat untuk menyembunyikan sarangnya agar dapat menjaga anaknya. Seberapa sering kita tahu sarang burung gagak? Bahkan saya sendiri
Saya sendiri bahkan tidak pernah melihat sarang burung gagak. Ia jarang berkumpul dengan betinanya karena takut hal itu menyibukkannya dari kewaspadaannya. Ia takut kalau nanti dia sibuk dengan betinanya, dia sibuk pacaran, dia sibuk pacaran dengan betinanya, ya maksudnya istrinya. Dia sibuk dengan itu, akhirnya dia hilang kewaspadaannya, kewaspadaan terhadap dirinya sendiri. Nah, itu burung gagak. Karena itulah ia jarang terlihat bersama-sama dengan betina. Banyakan kita sering melihat burung gagak ini sendirian. Inilah yang selalu menjadi kebiasaan dan keadaannya bila ia bersama dengan yang dimiliki akal dan kepandaian. Tetapi kita dapat melihat bahwa keadaan burung gagak ini berbeda bila ia bersama dengan binatang-binatang. Ia berdiri di atas punggung binatang dan makan dengan menghisap darah onta atau dari kotoran binatang. Bila ia mendapati makanannya dan telah memakannya sampai kenyang, maka sisanya ia pendam sampai ia kembali memakannya di lain waktu, sama seperti laba-laba. Ini hikmah yang sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, karena ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu tadi seperti tadi saya menjelaskan tentang laba-laba yang makanlah kamu setelah setelah lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Karena tidak ada yang menciptakan hal ini pada tabiatnya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat mengagumkan ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Karena burung gagak tidak memiliki akal dan pemikiran. Bukan hanya burung gagak, ya, semua hewan yang pernah saya sebutkan ketika saya menulis konten ini itu juga tidak memiliki akal, karena Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya dengan sangat mengagumkan ini. Nah, kemudian setelah burung gagak ada lagi burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini tidak disukai, sama dengan burung gagak. Burung Raja Wali juga tidak disukai. Maka ia melindungi dirinya dengan kemampuan terbangnya dan ketinggiannya. Ia menjaga makanannya dengan kekuatan pandangannya. Ia dapat melihat makanannya yang terdapat di tanah walaupun ia sedang berada di tempat yang tinggi di udara, lalu ia pun turun ke arah makanan itu dengan cepat. Ia juga diberi ilham oleh Allah dapat mengetahui siapa yang berada di hadapannya dan siapa yang berada di belakangnya. Itulah burung elang. Burung elang ini menyambar orang dari belakang dan tidak menyambarnya dari depan, agar orang itu tidak dapat mencegahnya. Karena makanannya diperoleh dengan cara-cara seperti ini, maka ia dibantu dengan diberikan cakar seolah-olah senjata, di mana apa yang diangkatnya hampir-hampir tidak akan jatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha mengatur lagi Maha bijaksana. Kemudian perhatikanlah hewan yang kita sebut dengan bunglon, serta pengaturan-pengaturan yang ada padanya. Hewan ini diciptakan lambat dalam bergerak. Bunglon itu lambat sebenarnya, sedangkan ia memerlukan makanan. Ketika ia lambat tapi ia perlu makanan, maka Allah menciptakan dalam bentuk yang mengagumkan. Matanya diciptakan dapat berputar ke semua arah. Nah, sehingga ia dapat memperoleh mangsanya tanpa harus menggerakkan tubuh dan pergi ke arahnya. Ia tetap diam, tidak bergerak seolah-olah ia bukan binatang. Di samping ketenangannya, ia pun diciptakan memiliki warna seperti warna pohon yang sedang dihinggapinya. Ini yang kita sebut dengan kamuflase, sehingga hampir bercampur warnanya dengan warna pohon yang dia hinggapi. Nah, kemudian jika ada lalat atau binatang lain yang akan ditangkapnya mendekatinya,
Ia pun mengeluarkan lidahnya lalu menyambarnya secepat kilat. Jadi gerakan bunglon ini lambat. Kalau jalan dia lambat, tapi lidahnya ini bisa menyambar dengan jauh, dengan jarak jauh, dengan cepat gitu. Kemudian ia kembali ke keadaannya semula seolah-olah ia bagian dari pohon itu. Nah, Allah menjadikan lidahnya berbeda dengan lidah yang biasa agar ia dapat mencapai sesuatu yang jauh. Seperti yang tadi saya katakan. Berapa panjang? Sekitar 3 jengkal. 3 jengkal darinya, ia diberi kemampuan dapat menangkap dalam jarak sejauh itu. Bila ia melihat sesuatu yang menakutkan, ia pun membentuk dirinya dalam bentuk tertentu yang membuat binatang yang ingin menangkapnya berpaling darinya dan tidak menyukainya. Perhatikanlah hal-hal ini yang diciptakan padanya karena ia sedikit bergerak, maka ia dibantu dengannya. Ia dibantu dengan lidah itu tadi. Perhatikanlah hewan yang dinamakan singa. Perhatikanlah hewan yang dinamakan singanya lalat, pemangsa lalat, serta taktik dan ketenangan yang diberikan kepadanya yang dengannya ia dapat memperoleh makanannya. Anda akan mendapati bahwa ia dapat mengetahui lalat telah berada di dekatnya. Maka ia pun diam dalam waktu lama seolah-olah ia telah mati, seolah-olah dia telah tiada, seolah-olah dia bukanlah hewan atau benda yang tidak bergerak. Jika ia merasa bahwa lalat itu telah tenang, lalat itu tidak mengkhawatirkan kalau ada hewan di situ, maka ia pun merayap dengan perlahan-lahan agar tidak membuat lalat itu lari. Nah, bila ia telah berada di dekatnya, sekira-kira ia dapat mencapainya dengan melompat, ia pun melompat ke arahnya dan menangkapnya. Bila ia telah menangkapnya, ia pegang tubuh lalat itu seluruhnya karena takut ia akan terlepas darinya. Apalagi lalat memiliki sayap yang gesit. Demikianlah ia terus memegangnya sampai ia mengetahui bahwa lalat itu sudah tidak bergerak lagi. Ia lalu memakannya sesuai dengan keinginannya. Taktik ini, yang jadi pertanyaan dari taktik ini adalah, apakah itu perbuatannya sendiri atau diciptakan agar ia mendapat rezeki? Subhanallah, Al-Khaliqul Hakim. Maha suci Allah yang maha pencipta lagi maha bijaksana. Perhatikanlah semut dan nyamuk yang makanannya Allah jadikan sederhana dan kadarnya dan ukurannya Allah jadikan kecil. Allah menjadikan sebagai perumpamaan di kitabnya. Apakah Anda mendapati pada hewan ini suatu kekurangan dari kelengkapan-kelengkapannya, berupa kaki untuk bertumpu dengannya, mata yang ia gunakan untuk menuju tempat mendapatkan makanannya, serta alat untuk mencerna makanannya dan mengeluarkan kotorannya? Pikirkanlah, apakah mungkin mereka hidup tanpa makanan? Apakah mungkin makanannya tidak di suatu tempat? Dan apakah mungkin ia mengeluarkan kotorannya tanpa ada rongga? Ya kan? Bagaimana Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mengaturnya, menentukan anggota-anggota tubuhnya, memberikan padanya ilmu dan pengetahuan dengan manfaat-manfaat serta madorot-madorotnya. Semua merupakan dalil atas ilmunya, kekuasaannya, hikmahnya yang agung. Nyamuk itu kecil dipandang, walaupun demikian jika seluruh penghuni langit dan bumi termasuk malaikat dan semua makhluk yang lain ingin mengetahui bagaimana Allah bagaimana Allah membagi bagian-bagian dan membaguskan keseimbangan bentuk anggota-anggota tubuh, niscaya mereka tak akan mampu melakukan itu kecuali hanya memperlihatkan ketidaktahuan mereka tentang hakikat dari sebuah berita, hakikat dari sebuah kabar. Seandainya mereka berkumpul kemudian memikirkan bagaimana binatang ini sampai dapat mengetahui bahwa di antara kulit dan daging terdapat darah yang merupakan makanannya. Seandainya ia tidak mengetahuinya, ia tidak akan mengisapnya sampai ia memakannya. Bagaimana kesungguhannya yang membuatnya terbang ke tempat yang diilhamkan oleh Tuhannya bahwa di situ terdapat makanan baginya. Bagaimana ia melubangi pendengarannya, bagaimana ia mendengar gerak orang yang menginginkannya, bagaimana ia tahu bahwa ia akan selamat bila ia melarikan diri dari orang yang akan menangkapnya.
Semua makhluk tidak akan dapat memahami itu. Ini hikmah dari kekuasaan Allah pada nyamuk saja. Lalu bagaimana perkiraan Anda tentang hikmah-hikmah yang ada pada semua makhluknya? Subhanallah, Maha Suci Allah, lagi Maha Tinggi. Wallahu a'lam bishawab.